Baik, kami mahu mendapatkan perkembangan terkini dari negara jiran dan bersama saya sekarang dari Jakarta adalah Jati Dharma, wartawan untuk liputan 6 SCTV. Jati, apakah yang membezakan protes kali ini berbanding demonstrasi buruh atau mahasiswa sebelum ini, baik dari segi jumlah, bentuk tuntutan maupun strategi mobilisasi massa, termasuk penggunaan media sosial, Jati? Ya, Lukman, unjuk rasa yang berlangsung di gedung DPR MPR pada hari ini memang berbeda dengan demonstrasi sebelumnya. Kali ini masa yang hadir jumlahnya lebih sedikit, tapi secara kelompok ini lebih beragam. Tidak hanya buruh ataupun mahasiswa yang hadir, tapi juga ada sejumlah kelompok masyarakat sipil yang datang secara mandiri dan ikut unjuk rasa di sana. Nah, soal tuntutan yang disuarakan ini juga lebih beragam. Buruh sudah pasti menyuarakan soal isu ketenagakerjaan seperti penghapusan outsourcing dan juga upah murah, penghapusan pajak buruh, tapi soal demokrasi dan juga korupsi ini juga disuarakan oleh masyarakat yang hadir di sana, seperti soal pemberantasan korupsi terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Soal strategi mobilisasi massa, sudah pasti media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh massa, seperti beberapa platform yang kita tahu seperti X, Instagram, TikTok ini beberapa hari terakhir banyak sekali ajakan-ajakan yang digunakan untuk mengumpulkan massa dan ikut dalam demonstrasi hari ini. Lukman. Jati, apa implikasi politik dan sosial daripada tuntutan buruh yang seperti Jati sebut minta tadi menekankan isu upah, outsourcing dan sebagainya? Adakah ia memberi tekanan serius kepada pemerintah dan DPR untuk merombak dasar ketenagakerjaan dan juga undang-undang yang dianggap tidak memihak kepada pekerja? Ya, secara politik desakan ini harusnya menambah tekanan ya terhadap pemerintah dan juga DPR karena ini sudah menyentuh jantung kebijakan ketenagakerjaan yang betul selama ini dianggap lebih berpihak kepada para pengusaha ataupun pemodal ketimbang para pekerja. Nah, bila aspirasi ini tidak direspon dengan baik atau diabaikan, tentunya ada risiko yang muncul dari merosotnya legitimasi politik pemerintah. Sementara di sisi sosial, tuntutan buruh dan juga masyarakat ini mencerminkan bahwa ada kenyataan di lapangan bahwa terkait dengan stagnasi upah real, kemudian meningkatnya sistem kerja kontrak ataupun outsourcing, ini juga ada ketimpangan beban pajak yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, lagi-lagi jika tidak segera direspon oleh pemerintah, bisa jadi potensi eskalasi gerakan ini akan besar dan juga makin meluas untuk melibatkan semua lapisan masyarakat. Lukman. Jati, gambaran yang lebih besar, bagaimana dinamika di lapangan antara peserta demo, petugas keamanan dan juga masyarakat sekitar? Adakah terdapat tanda-tanda pergeseran mungkin ke arah polarisasi sosial atau lahir solidariti yang lebih luas perintasi golongan buruh, mahasiswa dan juga masyarakat awam? Ya, kalau di lapangan dinamika antara demonstran, aparat dan juga masyarakat ini sampai sejauh ini masih bisa dikatakan relatif terkendali, walaupun tadi seperti bisa Anda semua saksikan di berita sebelumnya mengatakan bahwa ada gesekan antara aparat dan juga masyarakat, tapi ini lebih kepada upaya aparat untuk memukul mundur demonstran yang dianggap tidak mendaftarkan terlebih dahulu ya. Jadi ini bisa dikatakan upaya untuk meredam saja agar tidak terjadi eskalasi yang lebih besar lagi. Nah, tapi benturan-benturan ini bisa dikatakan sampai sekarang tidak terjadi. Yang menarik memang sebenarnya terlihat ya, buruh, kemudian ada mahasiswa dan juga masyarakat ini bisa dikatakan hadir secara beriringan di satu lokasi dan memiliki isu dan gaya ekspresi yang berbeda-beda masing-masing kelompok ini. Tapi yang membuat satu kesatuan adalah terkait dengan isu yang disuarakan, yakni tidak hanya kelompok tertentu saja seperti tadi buruh, tapi juga ada isu sosial seperti ekonomi yang saat ini memang sedang mengemuka di antara masyarakat di Indonesia. Lukman. Jati, terima kasih. Jati Dharma, wartawan liputan 6 SCTV. Kita doakan agar keadaan di Indonesia reda dan bertambah baik. Sudah tentu kami akan terus membawakan kepada anda segala perkembangan terkini dari negara jiran. Kita beralih ke perkembangan seterusnya.